Sejarah adalah history. Bapak-bapak ini adalah misteri. Top. Keren. Bang Levi Juga Panjul sehat selalu. dan Lord Rangga juga kayaknya sehat selalu. senada nih janjian Iya ya. nih, kita Cie, kayaknya. makin akrab ternyata Iya. ya bapak-bapak ini ya. Kebanyakan minum kopi. Kenapa tuh, apa nyambungnya? Yang terkenang-kenang. Oh, Yoi. benar. Nih, gimana bajunya janjian apa sekarang jadi couple nih kira-kira? Iya, nah, udah sehat deh. Udah sate. Sate. Udah mulai akrab ternyata. Gini, buat Lord Rangga dan Bang Levi, episode minggu lalu kan kita ngebahas manusia purba ya. Iya. Iya, jangan Iya. di situ nunjukin. Dan ini masih ada keturunan. Kita mau ngebahas manusia purba lagi. Iya, Ya. iya. Oke. Berkenan gak nih manusia purba yang kita bahas? Ya, dan itu harus karena Heeh. sebelum ada kita semuanya, lebih dulu mereka ada yang lebih Iya, lebih manusia tua. lebih tua Ya, dibanding Lord juga ya pastinya ya kan. Ya, tentunya. Dan saya ini salah satunya keturunannya Iya. Keturunannya, iya. dari manusia purba itu. Kira-kira umur Lord berapa sekarang? Ya, baru 30-an. Oke, kita ngebahas manusia purba lagi. Kemarin kan udah dijelasin nama Bang Levi dan Lord Rangga tentang Homo sapien, Paleojavanicus dan berbagai macam jenis makhluk purba ya. Nah, mau tanya ke Lord Rangga dulu nih. Zaman dahulu itu manusia purba kehidupannya seperti apa sih Lord Rangga dari sisi sejarah? Terus mungkin dia nginepnya di mana, tinggalnya di mana gitu. Bisa dijelaskan mungkin? Kalau saya berdasarkan posisi penemuan ya, Mm-mm. yang baru saja dari ahli arkeolog Yogyakarta menemukan manusia purba dari tahun 2.400.000 tahun yang lalu. Ya, 1.000 tahun yang lalu. 2.400.000 tahun yang lalu. Ya, patokannya itu dulu. Mungkin ada yang lebih tua lagi, kita nggak tahu. Nggak tahu, belum Tapi ditemuin mungkin ya. kondisi saat ini baru saja ditemukan dengan manusia purba jenis Homo apa itu yang di Jogja itu? Homo apa ya? Pithecanthropus Pithecanthropus erectus. erectus. Nah, itu adalah satu bentuk kenyataan. Bentuknya kayak apa? Saya kira peradabannya juga tidak jauh dari peradaban kita sekarang sebenarnya. Oh gitu. Jadi dia udah ada kenal kendaraan, terus cara tinggalnya Ya, bagaimana? karena bersamaan itu juga ditemukan juga di sana, khususnya di Brebes yang ditemukan ini. Hmm, Saat ini Brebes dulu namanya bukan Brebes. Dulu namanya dari kehidupan peradaban tersebut akhirnya melahirkan namanya kerajaan purba yang akhirnya melahirkan sebuah Galuh purba. Purbasari itu. Ya, Galuh purba. Nah, ternyata ditemukan juga dengan gajahnya yang besar. Ya. Mamut. Tidak kayak gajah sekarang. Beda mamut sama gajah dulu. Ya pokoknya sekarang saya mengenalnya gajah besar. Besar. Ada juga bantengnya juga banteng besar ya. Bukan benteng Sampai dulu. partai itu. Ya bukan, banteng yang besar. Kemudian ada manusia, pokoknya jenis hewan-hewannya besar-besar. Besar ya. Lah, keadaan saat itu tentu peradaban juga sudah dimulai ya. Kenapa? Karena mereka setiap apakah ini disebut manusia purba atau jenis apa namanya purba itu tadi apa? Dia lahir sudah punya nafsu. Dari mana lo bisa bicara kalau itu dia udah punya nafsu? Nafsu apa nih? Bisa salah persepsi nih, nafsu. Ya nafsu itu ada punya kemauan dia pengen makan, Oh, dia kemauan pengen minum, terus? dia kemauan juga pengen berkuasa, Oh. dia berkemauan juga pengen hangat-hangat lah gitu ya. Jadi sehingga itu ada timbul satu peradaban. Maka ditemukan di sanalah letaknya tidak jauh, yaitu dari disebut gunung. Kalau sekarang disebut gunung Kembang. Kumbang itu. Gunung Kumbang dan di antara gunung Kumbang itu ada gunung Segeran. Gunung Segara. Kenapa bisa segera coming soon? Segara Oh, itu di sana laut. Oh, laut. Gunung yang ada di laut. Karena pada saat itu adalah Deket laut ya gunungnya. ujung dari 2.400 tahun yang lalu, 2.400.000 tahun yang lalu, Pulau Jawa ujung timurnya adalah itu. Ujung timurnya itu. Kalau sekarang Iya. berarti Banten itu ya? Enggak, ujung timur, Oh, ujung berarti timur. timur. Kalau sekarang Banyuwangi. Banyuwangi, Sorry. Madura. Oh, berarti dulu
sangat sedikit dong. Iya, kalau ternyata dia udah- pulau juga ada perkawinannya ya. Oh, Iya. Iya, nafsu bergeseran. juga. Oh, Bukan bergeseran. perkawinan, Oh, bergeseran. bergeseran. Iya, iya. Tapi iya. Lord, yang mau saya Iya. tanyakan itu kayak bagaimana manusia purba itu tinggal di zaman dulu. Misalnya kayak apakah kayak Flintstone tinggal di batu atau mungkin dia tinggal di Dia lebih tinggal ada di hutan ya. di hutan. Saat ini juga masih hutan tuh gunung-gunung ini masih dipertahankan sebagai tanah hutan. Nah, hutan. Kemudian kali adalah sebagai peradaban dari lalu lintasnya. Itu sudah bisa dilalui. Lalu kemudian dari hewan-hewan yang purba tadi, yang besar-besar tadi semua, gajah besar, ini besar juga sebagai kendaraan. Tapi cara mencari makannya berarti berburu dong dengan senjata apa mungkin? Cari makannya mereka dengan bisa berburu. 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 Bisa juga, Genderuwo dong berburu. ya. Kalau makannya, saya bilang tadi, persoalan pergeseran sekarang hanya pergeseran. Kalau mungkin masak juga harus sekarang mah di dapur dulu mah. Pakai Magic Jar sekarang. Iya, iya. Kalau dulu dengan wangwa ya. Wangwa apa? Wangwa apalagi. Kayaknya dia doang dan keluarganya yang funky yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Wangwa sekarang bahasa itu masih dipakai. Saya juga nggak tahu. Jadi wangwa. dari pohon Oh, wangwa itu namanya. Iya, itu wangwa, bahasa pohon. Brebes ya? dibakar kemudian Oh, itu wangwa. didinginkan lagi jadilah ya buat bakar sate itu loh. Oh, iya, iya. Apa Kayak sih? arang. Arang. Wangwa sama arang jauh banget. Arang, tapi begitu nyala, ya, api telah nyala jadi nyala yang tidak mati. Gitu. Itu wangwa. Mereka wangwa itu masaknya. Iya, sekalipun misalkan diceritakan dari sejarah kita di zaman purba juga dengan api udah ditemukan ya, Oh, iya. antara gesekan batu dan sebagainya. Itu hal sesuatu yang memang ya dari dulu udah bisa di. Oke. Cuman dulu kalau orang lahir juga di mana masa manusia purba itu Nggak ada bidan kan? tidak berbaring kebanyakan. Nonggeng. Apa gimana? Iya, berdiri dia berpegang batu, Batu. ya. Kemudian dia keluarkan buminya lah yang menerima. Puk, jatuh. Benjol Karena berarti. dulu seenaknya, Peang dong ya, orang-orang. laki-laki yang Oh, yang dulu. laki-laki manusia purbanya yang dia ngawinkan dia pergi. Tidak bertanggung jawab. Iya, jadi yang menerima makanya adalah ibu pertiwi akhirnya menerima. Maka disebut ibu adalah ada ibu pertiwi, itu sejarahnya. Cuman sini nggak bisa berdiri sih ya. Contohnya mah begini lah. Gitu. Gini ya, terus dianya ngeden gini. Iya, iya gini berdiri. Pok, tapi jatuh menerima gitu. Lahirnya begitu. Itu istilahnya di ibu Lah, pertiwi. kalau dia ada yang cinta, dia juga tetap juga masih perebutan. Berebut itu. Ya, itu pokoknya satu cewek bisa urusannya dia Yang ngomongin adalah mati gitu ya. Urusannya mati. Oke, ya. Jadi kalau yang paling kuat itulah yang bisa. Iya. Kalau sekarang yang paling kaya bisa merubah segala. Enggak juga. Enggak juga ya. Iya, kayak kalau letoy nggak bisa. Hai. Bagaimana? yang penting sehat gitu Oh, ya. siap. Iya, Oke, ini bisa. kita Silakan. pindah ke Bang Levi dulu. Gimana menurut Bang Levi makhluk purba itu zaman dulunya kehidupannya seperti apa sih? Nah, Apa ini benar kayak yang Lord yang luar sampaikan? biasa nih Panjul nih sekarang udah mulai bisa bedain nih definisi yang disebut Manusia. makhluk purba Iya. karena mungkin bukan manusia Heeh. dengan manusia Iya. walaupun manusia yang hidup di masa lampau. Lampau. Ya, tadi dijelasin nih sama Lord nih ada sejenis Pithecanthropus wajakensis, soloensis, terus yang ditemukan baru-baru ini juga di Brebes. Brebes, Ah, manusia tertua di dunia. Iya. Bahkan ada satu juga yang dapat, tapi itu sudah masuk kategori Homo sapiens di Sumatera, di Sulawesi Selatan. Iya, tentu mereka hidupnya dalam penelitian cuma dua. Ketika alam masih ekstrim, mereka hidup di gua. Di Goa. Yang kedua di lembah, karena lembah mampu menahan angin, Oh, dingin, seperti itu. Dan dikatakan juga bahwa makhluk-makhluk purba ini badannya besar, kepalanya kecil dengan volume otak yang sangat kecil. Jadi belum bisa menerima ilmu pengetahuan dan lain-lain. Iya, iya. Segala sesuatunya masih insting. Iya. Dan sekujur tubuhnya berbulu, Wow. gitu, berbulu. Sehingga dengan bulunya itu dia mampu menahan cuaca dan lain-lain. Hangat ya kayak serigala ya. Seperti itu. Juga kalau bicara tadi kehidupannya, mereka masih dalam proses mencari makanan. Berburu. Mereka masih berburu, masih seperti itu. Sehingga
apa yang mereka miliki, perkakas-perkakas atau perabotan rumah tangga di masa lalunya pun juga masih sederhana. Iya. Ya, paling ditemukan batu-batuan tempat mereka membakar. Hari ini tradisi batu bakar itu dengan peninggalan dari zaman Megalitikum itu masih di Papua. Bagaimana batu itu dibakar untuk mematangkan daging. Seperti jadi itu. dipanaskan dulu Iya, batunya, batunya, dalam api, iya. Baru baru nanti sayur mayur, ditaruh di batu atas. daging itu ditaruh di batu tersebut. Biar- Itu masih tersisa tradisi seperti itu. Jadi yang jelas adalah bahwa periodenya adalah masih berburu. Kemudian mereka juga memiliki perkakas-perkakas yang sangat sederhana. Sebagian tidur di goa, belum mengenal aksara. Mereka masih mencoret-coret dalam bentuk simbol. Seperti itu. Tidak ada peranata sosial. Mereka hidup hanya per keluarga. Berkelompok pun belum. Belum. Seperti itu. Tapi kan kalau yang dijelaskan Lord tadi bahwa di zaman makhluk purba itu persaingan secara ini kan maksudnya kayak lelakinya itu asal kawin aja kayak hewan maksudnya kayak gitu. Ya betul, karena kan belum ada aturan. Nah, itu gimana tuh? Belum ada akal pikiran. Iya, Sehingga mereka masih, ini segala sesuatunya tidak jauh berbeda dengan hewan, masih insting. masih insting ya. Seperti itu. Tapi misalnya nih, Bang Levi, kalau di goa itu kan mungkin nggak selamanya mereka menetap di goa itu. Apa mereka berpindah-pindah terus? Nah, mereka nomaden tentunya. Mereka berpindah karena wilayah tersebut misalnya sudah kekurangan. Pemasukan buat makanan. Iya, makanan mereka berkurang. Mm-mm. Ya kan, suplai makanan mereka, rantai makanan mereka berkurang, maka mereka nomaden. Mereka harus Iya. berpindah ke tempat lain untuk mencari suplai makanan yang cukup. Seperti itu. Kayak gangguan dari hewan-hewan liar. Mereka melindungi diri dari panas, dari hujan, dari dingin, dari serangan hewan. Maka gua lah tempat yang paling aman. Seperti itu. Nah, kalau selain itu nih, kan kemarin kita berbicara tentang Denisovan dan Neandertal. Sekarang mau nanya ke Bang Levi juga nih, gimana tuh? Maksudnya kalau Indonesia juga, kan kata Bang Levi, Indonesia adalah perkawinan dari Denisovan dan Neandertal. Nah, di masa lampau itu seperti apa pertemuan mereka itu? Iya. Karena mungkin Denisovan itu strukturnya lebih ke benua Afrika ya? Iya. Dan kalau Secara fisik secara dan fisik. berasalnya hominin Denisovan ini berasal dari Afrika. Iya. Sementara Homo neanderthal ini berasal dari Eropa dari ya? Jerman. Dari Jerman. Nah, kalau berbicara penyebarannya dalam antropologi dan masuk ke Indonesia, umumnya terbesar adalah migrasi dari Afrika. Dari Afrika bisa sampai ke Eropa, mungkin berarti daratannya dulu nggak ada terpisah lautan kali atau gimana? Pada awalnya yang masuk ke Indonesia terus menyebar sampai ke Pasifik, itu Denisovan. Denisovan saja, Neanderthal tidak. Berarti dulu daratan memang menyatu. Sebelum zaman es mencair, sebagian besar bumi adalah satu daratan. Seperti itu. Nah, jadi migrasi mereka itu tadi bahwa teknik masak aja ya, cuma satu, membakar. Iya. Belum ada rebus, belum ada goreng, dan belum ada apalagi pakai magic jar hari ini. Seperti itu. Terus begitu juga teknik transportasi mereka belum ada. Nah, mereka masih jalan kaki. Apa dia Belum ada penemuan roda, belum ada. nebeng sama kuda yang lain? Apalagi kapal laut, belum ada ya? Perahu belum ada. Gitu. Berarti benar-benar jalan tuh ya? Menunggak, mereka belum juga tahu memanfaatkan hewan untuk tunggangan, belum ada. Oh, iya. Jadi mereka betul-betul jalan kaki. Dan yang pasti kantor imigrasi belum ada. Iya. Yang pasti nggak perlu swab dan PCR. Nggak ada paspor. Juga tadi ada pertanyaan, orang dulu tuh nginepnya di mana? Ya. Itu problemnya juga karena zaman itu belum ada Traveloka. Iya. Belum Jadi ada akhirnya Oyo. Mereka Belum tinggalnya ada. masih di goa. Belum ada Red Doors juga. Belum ya? ada semua. Jadi kalau itu. mereka mau ngapa-ngapain juga di goa aja semua ya? Di goa. Maka dikenal lah sebagai disebut juga kalau penemuan 150 sampai 200 juta tahun yang lalu ada disebut satu manusia goa Peking. Goa Peking maksudnya? Manusia goa yang ditemukan di Peking yang hari ini Oh, disebutnya Beijing. Kirain saya manusia goa udah diusir dari goanya mau buru-buru jadi Peking ya. Iya. Nggak beda ya? Enggak. Oh, beda. Terus. Peking itu bahasa lama dari kata Beijing. Beijing. Disebutnya dulu manusia goa Peking. Oh, ada saudara sama bebek Peking dong. Betul. Seperti itu. Iya.
Terus tadi kita udah sampai mana? Perjalanan gimana, Bang Levi? Nah, jadi kalau kita meyakini bahwa migrasi terbesar Denisovan masuk ke Indonesia, ya itu datang dari Afrika. Iya. Lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Mereka berimigrasi dari Afrika. Tujuannya berarti? Gini, Neanderthal itu hampir tidak kemana-mana. Denisovan lah juga yang naik ke Eropa. Oh berarti introvert ya mereka ya? Nggak mau Tidak Neanderthal tidak seagresif Denisovan. Gitu. Mereka mau berkembang dan meluaskan teritorial kalau Denisovan. Sehingga dia sampai, bayangkan dari Afrika mereka melintas bisa sampai Indonesia, bahkan bisa sampai Pasifik. Mereka naik ke Eropa dan kawin campur dengan Neanderthal. Sebagian itu di Eropa seperti itu. Namun genetika Homo sapiens kita, orang Indonesia, itu lebih kuat darah Denisovan. Terbukti ditemukan satu Homo sapiens yang cerita di episode sebelumnya, seorang wanita umur 19 tahun, dipanggilnya BC di Maros. Ya. Itu ditemukan 7.000 tahun sebelum Masehi. Itu sudah masuk kategori Homo sapiens. Bahkan jauh lebih tua daripada semua peradaban-peradaban yang diakui, seperti Sumeria, Babilonia, dan lain-lain. Nah, itu DNA-nya sebagian besar adalah Denisovan. Yang sama terbukti dengan orang-orang Melanesia di Papua, Pasifik, dan di Australia. Penduduk asli Australia, aborigin, itu Denisovan yang datang 30.000 tahun yang lalu dari Afrika. Oh iya, berarti penyebaran imigrasi itu dari manusia purba tadi dimaksud, yang ada kondisi di Galuh Purba tadi masih berkesinambungan. Iya, itu juga termasuk imigrasi juga. Ada sekarang ada posisi di Dayak ya. Dayak Kalimantan yang menyebar akhirnya ke Maros dan sebagainya. Itu berangkat karena dulu ada pandemi juga. Oh, itu pandemi juga sejenis. Cuma namanya bukan pandemi, namanya padebluk. Padebluk. Bahasa dulu wabah. Wabah maksudnya. Penyakit sehingga penyebaran itu ada jadi menyebar kemana-mana. Tapi cerita perjalanan dari Galuh Purba. Galuh Purba ke Dayak, jadi menyebar ke seluruh Indonesia. Dayak ya, ke timurnya sampai ke sini, ke baratnya, dan menyebarlah yang sekarang. Tapi bukannya kalau wabah itu secara itu kita nggak boleh mendatangi atau kabur dari? Ya meninggalkan. Kalau mau menonton wabah ya meninggalkan. Itu kan pengertian yang dimengerti oleh leluhur kita tadi, walaupun manusia purba itu disebut ya leluhur kita lah ya. Itu adalah ya tadi meninggalkan tempat mungkin adalah satu tahap dengan suasana yang baru dan sebagainya. Makanya sekarang juga ada pandemi pun harus masuk ke dunia tatanan baru. Nah, kalau Lord sendiri nih melihat bahwa makhluk purba itu di Indonesia berarti kan kata Bang Levi itu adalah keturunan dari Denisovan dan Neanderthal. Ya, cuman dari tahun berapa dikatakan? Apakah itu tahunnya adalah ditemukannya di Jerman sekian ribu tahun atau sekian juta tahun? Tadi makanya sebut bahwa berarti nggak setuju dong? Perjalanan bukan nggak setuju, tidak setuju, karena peradaban proses manusia itu di mana itu ada bumi, disitulah berbarengan. Ini kenapa? Oh, kehidupan lahirannya. Kehidupannya bareng. Ada istilahnya yang berdarah tadi Jerman ya, sekarang mungkin yang menyebar ke Eropa yang orangnya lebih jagung-jagung lagi, ya munculnya macam-macam lagi. Kayak perosotan TK ya. Ya terus kemudian yang ke arah sini juga harus seperti ini. Jadi berbarengan itu tumbuh itu. Karena dulu cerita riwayat kalau makhluk ada, itu seperti halnya ada air, kemudian didiamkan air, makhluknya berbarengan itu ada. Begitupun tahap peradaban pada manusia, ya sebelum manusia jauh juga di zaman sebelum ada manusia, itu juga tumbuhnya sama. Oke. Apakah dari belatung dulu, apakah dari cerita ini dulu? Manusia jadi belatung dulu? Bukan dari manusia belatung dulu. Kehidupan dunia ini kan ada kehidupan yang bertahap-tahap. Nggak mungkin yang akhirnya tadi misalkan kenapa ada minyak itu kan karena ada belatung. Cuma belatungnya segede-gede. Inilah lebih gede lagi lah gitu ya. Nah itu karena ada alien kan belatung. Ada kehidupan ya dalam artian perubahan alam yang dimaksud tadi Bang Levi ini. Kemudian akhirnya mati. Nah itu ada kehidupan lagi timba lagi. Nah
Tapi kan Mungkin yang maksud Lord adalah evolusi. evolusi. Terjadi evolusi. Wow, Terjadi maksudnya evolusi. Iya. Oh, saya jadi puyeng. Jadi evolusi. Jadi tadi ya kehidupan makhluk yang pertama sudah terkubur. Nanti ada lagi perubahan lagi. Iya, ada lagi perubahan tapi kan secara harfiah bahwa makhluk purba dan manusia itu berbeda. lagi. Ada. Kalau manusia pertama yang diyakini adalah Nabi Adam. Benar, Lord? Ya kalau di dalam kitab sebut itu ada Adam. Cuman saya juga belum mendapatkan waktu dan tahunnya ya informasi. Kalau sebut Nabi Adam itu abad keberapa atau sebelum Masehi itu berapa juta tahun. Tapi Ini juga masih dalam semua penelitian. Tapi yang penting adalah sekarang saya tidak membicarakan tentang tahun. Tetapi di saat ditemukannya manusia purba dengan diperhitungkannya 2.400.000 tahun, apakah itu sudah ada Nabi Adam? Saya kira belum ada. berarti kalau saya baca-baca, kalau saya lihat itu kalau peradaban dunia itu muncul sebenarnya awal itu kayaknya di tanah kita ini ya, di Indonesia gini. Ya kalau tadi disebut misalkan itu belum termasuk adalah manusia, berarti belum ada dong. Karena digambarkan Nabi Adam adalah manusia. Ya. Ya sudah manusia sempurna dalam Iya. artian. Bukan makhluk purba. Bukan manusia purba. Iya, karena manusia dan makhluk purba juga berbeda ya. Karena manusia kan cenderung Manusia, memiliki manusia. akal dan Iya. pikiran ya. Itu Berbeda. juga sudah memilikinya. Cuman persoalannya bentuknya aja. Kalau digambarkan di dalam cerita riwayat Alkitab ya atau kitab-kitab lain, dan hidup Nabi Adam digambarkannya manusianya sudah seperti kita. Udah sempurna ya. Cuman persoalan sekarang penelitian kita ini kan belum sampai ke sana. Oke. Pada saat Nabi Adam ada disebut, karena Adamnya banyak, nabinya satu. Adam itu manusia. Manusia maksudnya. Ada Adam laki-laki, ada Adam perempuan. Adam perempuan disebutnya Hawa, Oh. kaum Hawa. Adam laki-laki ya si Adam itu kan gitu. Nah ini Adam belum juga kan pernah beda ya? dicarikan bahwa zaman Nabi Adam ini berapa juta tahun yang lalu ini kan tidak bisa. Datanya belum Belum ada. sampai di Lord ya. Belum ada. Jadi Lord belum memegang Kalaupun datanya. saya tanya sejarawan mungkin ataupun dalam bentuk tadi ahli Kubur. bukan Oh. ahli, Ahli apa? arkeolog ataupun Arkeolog. ahli apapun yang menggali sejarah, Hmm. ini dipertanyakan sekarang. Saat Nabi Adam ini berapa juta tahun yang lalu? Ini kan belum ada penelitiannya. Oke. Ini satu pertanyaan lagi nih yang mau saya tanyakan nih kepada Lord juga nih. Kan kalau kata Bang Levi ada Neanderthal, Denisovan ya? Iya. Sama apa sih ini saya lupa namanya. Bang Levi. Dua lah itu. Oh, Neanderthal dan Denisovan. Setelah itu baru Baru Homo Homo sapiens. sapiens. Nah, lalu berkembang lagi tuh Lord. Ada ras Mongoloid. Mongoloid nih kayak kita-kita nih. Bang Levi kan karena hidungnya Enggak. perosotan kan kayak orang Bukan. condet kan maksudnya. Bukan, memang kemiripannya adalah homonya homo ke sana. Homo apa nih? Bisa. Kaukasoid. Iya. Kalau Kaukasoid kan lebih ke Eropa. Ya Eropa kan itu termasuk Arabian itu kan Iya, Eropa. Mongoloid sama Mongoloid itu Negroid. Asia, Asia Iya. Sama Timur. Negroid kan benua Iya. Afrika. Iya. Nah, kira-kira itu bagaimana sejarah awalnya bisa terbagi 3 ras itu? Kalau menurut saya tadi saya bilang kelompok-kelompok manusia menyebutkan bahwa sebenarnya tadi yang saya bilang manusia ini lahir pada kelompok-kelompok, tetapi sebenarnya setiap alam ini sudah mewujudkan bentuknya. Adamnya ini keturunannya berbeda dengan Adam yang di sini. Adam itu disebut manusia ya. Di sini kelompoknya. Cuman itu lebih dominan. Kenapa ada penyebutan 3 unsur tadi dominan? Karena kalau sebutannya dari benua-benua. Iya, karena Benua-benua terbesar nah, saat itu. di Asia Timur pun kan beda tuh. Muka kita kan beda nih sama orang Iya. Asia Timur. Ya makanya kan saya sebut Adamnya beda. Nabinya satu nih ya, nabinya nih. Nah. Tapi Adamnya beda. Aduh. Adam di Asia Tenggara sama Adam di Arabia, Oh. Adam di China. Oh iya. Orangnya beda-beda kok itu. Oke. Ya itu maksudnya apakah dengan alam itu juga bisa mengubah proses evolusi itu tadi? Iya, iya. Apakah juga dengan cara perkawinan juga bisa mengubah? Ngubah jadi Ya. perubahan fisiknya juga Iya, pasti tapi berubah. nyatanya orang misalkan orang Arab kawin di sini juga kalau alamnya berubah,
Tetap. hidup di Indonesia tetap aja ya lahirnya kayak orang Arab kene. Oh, Misalnya ya, berarti Lord kalau misalkan itu misalkan dari Afrika misalkan, Iya. mau ngubah misalkan dengan karena Adam Afrika itu ya kayak gitu ya Iya. lebih. Terus mau ngubah keturunan, ya katanya kebetulan akhirnya berhijrah lah ke Jawa kemudian beratus-ratus tahun tetap itu juga nggak akan hilang. karena Ini sebenarnya menunjukkan bahwa tadi apa tuh? kehidupan peradaban setiap kehidupan manusia di beberapa tempat ini sudah berbeda-beda. Tidak. Jadi saya menyebut tidak dengan jenis 3 itu, Oh, tapi berbagai macam jenis. jenis. Tapi kalau Bang Levi mungkin ada yang mau ditambahkan pertanyaan saya tuh. Karena saya masih bingung juga ya. Dari Denisovan Neanderthal bisa berkembang lagi jadi Negroid, Caucasoid, Mongoloid. Iya. Sebetulnya nanti berakhir dulu ke Homo sapiens. Gitu. Kalau saya punya pemahaman bahwa prototipe manusia sempurna ada pada, kalau irisannya adalah pendekatan teologi, adalah Nabi Adam nih alaihissalam, ya kan? Nah, Teologi ya ini ya, iya, di teologi. garis Namun besar. beliau juga bisa diyakini, saya memahami bahwa beliau adalah Homo sapiens. Homo sapiens Homo pertama. sapiens berarti sebelumnya itu belum Gitu. termasuk ya. Bukan Iya, termasuk. manusia modern artinya telah betul-betul 100% sempurna. Mm-mm. Nah, maka ketika ketika Adam alaihissalam kita pahami sebagai Homo sapiens, kan kadang kitab-kitab suci ini juga metafora ya, berbicara tentang sesuatu yang dipahami secara sastra dulu, Ya, seperti itu. Jadi ketika kita melihat bahwa Adam alaihissalam adalah sebuah prototip Homo sapiens, mm-mm. sehingga Homo sapiens ini nanti yang menurunkan Hmm. ras. Menurunkan ras 3 itu yang Tiga tadi saya itu. sebut. Ya. Ras kulit putih, Kulit putih, ya kan? Ras kulit kuning, kuning Asia. ras kulit hitam. Iya, Tapi tetap tiga-tiganya adalah kelompok manusia Homo sapiens. modern, Modern. yaitu Homo sapiens. Ya. Maka tadi sudah saya ceritakan bahwa 30.000 tahun yang lalu Mm-mm. itu Homo sapiens, berarti sudah manusia modern. Modern. Itu sudah bermigrasi dari Afrika. Ya. Seperti itu. Dia masuk ke Indonesia sampai ke Pasifik. Walaupun di dalam darahnya dominannya Denisovannya. Jadi gini, Homo sapiens itu lahir, berkembang, membesar, tapi lama-lama Neanderthal dan Denisovan lama-lama Bertemu, punah. Oh, punah. karena sisanya adalah keturunannya. Semua menyatu kepada Homo sapiens. Gitu. Lama-lama kedua kelompok ini kalah Nah. dalam semua hal ketangkasan modern sehingga mereka lama-lama punah. Hari ini tidak ada lagi Kalau cenderung Neanderthal dan Denisovan, tapi sudah masuk dalam DNA setiap manusia modern Hmm. yang disebut Homo sapiens. kalau tadi disebut bahwa secara teologi ya, Adam itu berarti Homo sapiens. Nah, Homo sapiens dan Homo diperkirakan sapiens. berapa juta tahun yang lalu. Homo sapiens juga tidak terlalu lama, Lord. Hmm. Gitu. Penemuan yang luar biasa di Indonesia saja 7.000 tahun sebelum Masehi. Iya, iya. Gitu. Kalau saya meyakini Homo sapiens itu mulai ada sekitar 25.000 sampai 30.000 tahun yang lalu. Itu yang disebut manusia modern. 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 Sebelumnya sampai 100.000 tahun yang lalu itu adalah adanya Homo Neanderthal atau Hominini Denisovan. Denisovan. Sebelum itu saya tidak bisa mengkategorikan itu sebagai manusia. Manusia itu makhluk purba. Iya, mereka bisa makan, mereka bisa berkembang biak, mereka bisa melakukan segala hal. Tapi tetap insting. Insting masih Insting. terlalu liar mungkinnya belum Insting. Ah, ah. Karena belum begini aja, volume Otaknya cairan kecil. otak itu super kecil. Jadi belum bisa menampung ilmu pengetahuan. Maka kategori yang ideal tuh Homo sapiens, ada ilmu pengetahuan di situ. Nah, Homo sapiens lah yang berkembang. Ya. Berarti di Nabi Adam salah Nabi Adam apa Adam ya nyebutnya? Nabi Adam. Kalau Adam itu makhluk manusia. Iya. Nabi Adam Nabi itu Adam itu cenderung Neanderthal apa Denisovan kalau secara ini teologi Beliau termasuk ada memiliki dua-duanya. dua-duanya. Karena kenapa? Manusia itu pada dasarnya tadi, saya nggak bisa bilang bahwa orang Indonesia seluruhnya Neanderthal atau seluruhnya Denisovan. Pasti ada gabungan dari keduanya ketika ditarik ke atas rantingnya. Pasti ada kedua-duanya. Karena kenapa? Dua-duanya punya kelebihan, tapi dua-duanya juga punya kekurangan. Misalnya, orang yang dengan darah Denisovan lebih besar, DNA-nya, itu mudah terkena sakit kepala. Dan itu tidak dialami oleh orang-orang Neanderthal. Gitu. Sebaliknya orang-orang keturunan Neanderthal mereka kuat dengan dingin, tapi gampang alergi. Iya. Gitu. Jadi setiap
Faktor lingkungan. faktor darah nih terpengaruh oleh dua hal ini. Jadi Homo sapiens ini berdiri, kita nih Homo sapiens hari ini. Mungkin saya kuat di Denisovan. Saya rentan di penyakit ini, ya kan? Tapi saya kuat di sini. Penyakit itu. Gitu. Karena ada sedikit Neandertalnya. Ada Nah, gabungan setiap ya. manusia tuh pasti berbeda-beda DNA-nya. Pasti mengandung dua unsur itu. Tergantung cusnya. Maksudnya cus nih? Cusnya. Aduh, Iya. suntikannya. Iya. Ya, suntikannya. Karena kalau kelahiran si manusia sekarang ini kan karena proses perkawinan. Iya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa zaman dulu itu yang dimaksud manusia adalah makhluk yang berakal dan makhluk purba itu berbeda jauh dengan manusia ya. Bisa dikesimpulan gitu. Sama dulu itu memang nomaden ya, Bang Levi ya. Nomaden dan mencari makannya itu dengan berburu sama food Iya, mereka masih food hunting. hunting. Ya kan? Namun ketika masuk Homo sapiens, Yes. seperti Adam, punya ilmu pengetahuan. Sehingga mengajarkan putra-putranya bercocok tanam, Ya. berternak. Ini sudah kepada food processing. Processing. Food processing itu ciri Homo sapiens. Ini masih menarik sebetulnya. Masih banyak sih sebenarnya yang mau Ya, masih ditanyakan ya. Masih banyak nih yang mau disampaikan. Tapi durasinya udah mepet nih. Iya. Soalnya ibu udah manggil saya tadi. Terasinya mau dibeli. Di depan komputer nggak ada panggil. Jadi bahwa manusia dan makhluk purba itu memang merupakan sejarah yang begitu banyak beragam ya. Ini ngomongnya belibet. Iya, iya. Dan Indonesia pun memiliki banyak sejarah tentang makhluk purba ya, Bang Levi ya. Bang Iya, Ratna. iya. Jadi kesimpulannya Indonesia juga peradabannya juga memang luas dan sejarah Jauh ke belakang. Jauh. banget. Iya, jauh. Bisa jadi Indonesia adalah awal mula peradaban dunia mungkin ya Bang Levi ya. Ya, bisa diakui bahwa Homo sapiens, Karena yang ditemukan yang di Maros juga kan. iya Homo Iya. sapiens di Indonesia. Jadi karena tadi dari makhluk purbanya dan manusia purbanya ada di sini, ya pasti ada rentetannya dari bentuk keturunannya. Sekalipun mereka sudah habis, nyatanya tulang belulangnya atau fosilnya masih ditemukan. Oke, siap. Itu artinya bahwa kehidupan itu peradaban butuh waktu jutaan tahun. Oke. Terima kasih buat Bang Levi. Oke. Oke. Terima kasih buat Ayo, Tangga. iya. Mohon maaf karena Ya, waktu dan mepet saya juga harus menghadiri sidang-sidang yang lain. ini kan kita juga lagi bisa maklumi lah. Iya. Iya. Oke. Sidang tilang. Iya, karena saya belum cukup umur. Iya. Oke, buat teman-teman pemirsa di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Lord Rangga Official. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya buat notifikasi bahwa channel Lord Rangga ini luar biasa banget. Bisa ikuti dengan cara Luar biasa. Juga mungkin mau ada yang komen? Mau ada yang komen, mau tanya tentang sejarah apa aja, mungkin sejarah Lord Rangga bisa tercipta, bisa aja ditanyakan di paling kolom tidak kita komen. bisa saling sinergi. Sharing sini aja. Sinergi karena apapun keadaannya kita juga bukan yang paling pinter ataupun pinter. Setuju. Oke. Tapi justru Walaupun kita pada akhirnya Oh, sharing. sinergi Oh, menemukan oke. satu hal-hal yang menarik di sana. Nanti kita akan adakan video call juga buat Video call. subscriber. Kali Iya. aja bisa bertanya langsung kepada Lord Rangga dan Bang Levi, ya kan? Iya. Oke. Wawancara istilahnya wawancara langsung ya, sapa langsung Sapa langsung. tentang sejarah. Iya. Iya. Oke. Buat cewek-cewek khususnya. Enggak, cowok. Oh, Iya, oke. semuanya tanpa kecuali. Tanpa Siap. kecuali umur pun boleh kapan. Oke. aja. Sejarah adalah history. Bapak-bapak ini adalah misteri. Top.